Halo, sudah mau belajar? Topik lain ya? Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai hormone replacement therapy atau kita sebut terapi suri hormon. Tapi kita akan bahas bagaimana kinerja, fungsinya, mengapa hormon penting untuk kita jaga levelnya supaya tidak terlalu turun jauh karena proses aging yang terjadi. Nah, mengapa hormon penting? Perlu kita ketahui bahwa hormon adalah substansi kimia yang diproduksi oleh tubuh manusia secara alami. Nah, hormon tersebut berperan untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas sel di dalam tubuh. Kadang-kadang secara umum, hormon itu dianggap sebagai pengirim pesan atau instruksi dari satu kelompok sel ke kelompok sel lainnya sehingga aktivitas di target organ tersebut bisa maksimal atau optimal peranannya di dalam tubuh. Hormon dianggap sangat penting untuk dijaga stabilitasnya di dalam sistem tubuh kita karena menjadi salah satu zat kimia penting bagian dari sistem endokrin yang mengatur begitu banyak aktivitas sel ataupun fungsi organ di dalam tubuh. Banyak sekali komponen lain yang membuat tubuh tetap bekerja dan berfungsi baik. Namun salah satunya adalah dikarenakan karena fungsi hormon yang baik di dalam tubuh kita juga. Hormon sebagai salah satu zat kimia tersebut yang merupakan bagian dari sistem endokrin membantu mengontrol beragam proses aktivitas sel atau organ maupun sistem dalam tubuh, misalnya seperti saluran pencernaan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, sampai fungsi reproduksi maupun pertumbuhan sel di dalam tubuh. Dan tidak terkecuali juga mengatur detak jantung, suhu tubuh, siklus tidur, kemudian fungsi otak, mood, rasa haus maupun nafsu makan. Hormon sebagai zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, kita tahu bahwa dimulai produksinya bisa dari otak, misalnya hipotalamus atau pituitary gland, kemudian lanjut ke organ-organ di luar otak, misalnya di testis, hidung telur, atau di pankreas, tiroid, thymus, dan adrenal. Mengapa hormon penting sekali untuk kita jaga supaya tetap optimal di dalam tubuh? Karena hormon berperan pada hampir semua fungsi di dalam tubuh kita, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Paling gampang kita ibaratkan adalah kita melihat seseorang dari ujung kepala. Apa sih yang paling penting? Kita memiliki rambut. Hormon juga menjaga fungsi rambut kita supaya tidak gampang rusak atau tidak gampang uban atau tidak cepat botak. Yang kedua adalah fungsi otak kita atau fungsi kognitif supaya tetap berfungsi maksimal dan tetap tajam. Yang ketiga adalah kita bisa review dari wajah kita. Wajah bagaimana hormon menjaga kualitas kekenyalan atau elastisitas atau kekencangan kulit maupun kolagen elastin di dalam bawah kulit kita. Yang berikutnya adalah dari segi atrofi tulang maupun struktur tubuh. Jadi hormon juga mencegah supaya tidak terjadi bone loss atau namanya osteoporosis atau kerapuan tulang. Kemudian kita memiliki jantung, hormon juga menjaga irama jantung. Kemudian dari jantung kita ke arah perut, hormon menjaga supaya seseorang tidak terganggu proses metabolisme lemaknya, sehingga untuk pasien yang memiliki gangguan weight gain atau yang ingin melakukan proses weight loss, mereka harus kita perhatikan juga kestabilan dari fungsi hormonnya supaya tetap seimbang. Yang berikutnya apalagi kita bisa lihat hormon dari segi pankreas, di mana metabolisme gula sangat penting bagi semua manusia, terutama pada orang-orang dengan gangguan diabetes. Perlu sekali memperhatikan kesehatan hormon di dalam tubuhnya. Tentu saja bagi seseorang yang mengalami gangguan regulasi hormon insulin harus segera berkonsultasi juga pada dokter-dokter endokrin yang sudah menjadi salah satu pakarnya di bidang diabetes. Hormon juga sangat penting pada fungsi reproduksi dan fungsi seksual.
di mana saja peranannya. Hormon menjaga supaya gairah atau libido juga tetap ada. Yang berikutnya menjaga organ-organ reproduksi supaya tidak terjadi atrofi atau kekeringan, sehingga sangat membantu wanita-wanita yang memasuki masa menopause supaya tidak terganggu lubrikasi di organ seksual mereka. Yang berikutnya adalah juga mencegah supaya terjadinya kekeringan kulit yang berlebih maupun terjadinya atrofi otot di area-area atau di organ-organ reproduksi yang terkena dampaknya. Supaya kita bisa menjaga level hormonal kita tetap baik di dalam tubuh, kita juga penting untuk mengetahui apa saja penyebab hormon bisa terganggu di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa melakukan pencegahan. Adapun penyebab ketidakseimbangan hormon bisa disebabkan oleh karena usia. Jadi usia makin bertambah, produksi hormon biasa cenderung akan menurun. Jadi kita bisa antisipasi apakah penurunan tersebut bisa kita replace dengan tambahan hormon dengan dosis sekecil mungkin dan jangka waktu yang singkat, atau kita bisa bantu dengan mempengaruhi asupan makanan atau diet yang mendukung menjaga stabilitas dari hormon tersebut. Yang kedua adalah karena kelainan genetik juga bisa mengganggu produksi hormon, dan bila mana terjadi gangguan genetik, mau tidak mau kita harus minta bantuan dari pakar bidang masing-masing yang menghandle masalah tersebut. Adapun kondisi medis tertentu yang misalnya didapatkan ketika seseorang terpapar misalnya dengan radikal bebas atau racun atau polutan, maka kita bisa meniadakan sumber-sumber tersebut sehingga tidak berkelanjutan untuk memperburuk sistem produksi hormon di dalam tubuh. Dan penyebab yang paling bahaya yang sering dilakukan terutama kita tidak sadarin, misalnya karena gangguan ritme tidur, bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Pada anak-anak bila mana terjadi gangguan tidur karena main game atau karena aktivitas lain yang sehingga menyita jam tidur anak-anak sehingga terganggu, apa yang terjadi? Hormon pertumbuhan akan terganggu, sehingga kita tahu anak-anak akan terganggu pertumbuhan badannya. Jadi bagi anak-anak sangat disarankan jangan tidur terlalu malam. Pastikan kalian punya waktu tidur yang cukup sehingga tubuh bisa memproduksi hormon pertumbuhan yang cukup sehingga kalian bisa tumbuh tinggi. Yang berikutnya pada orang dewasa, kerja yang berlebihan, kerja stres yang berlebihan, semua akan mempengaruhi siklus hormon di dalam tubuh. Termasuk juga siklus tidur yang semakin lama semakin pendek juga akan mempengaruhi produksi hormon di dalam tubuh. Oleh karena itu, tidur sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan level hormon di dalam tubuh kita. Dan paling penting kita harus memastikan bahwa terapi hormon yang diberikan harus ditinjau kembali baik dosis maupun respon di dalam tubuhnya setelah pemberian dalam waktu singkat. Dan pastikan kita selalu memiliki dokter yang kita bisa minta advice medisnya untuk menjadi tempat kita berkonsultasi. Nah, kita sudah selesai pada pembahasan singkat mengenai terapi suri hormon atau hormon replacement terapi secara natural. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya yang lebih seru, yaitu apa yang kita perlu ketahui tentang manfaat dan dampak pemberian testosteron pada pria maupun wanita. Bagi teman-teman yang telah menggunakan hormon, mungkin bisa sharing sedikit di box komen di bawah, dan semoga berguna buat teman-teman lain yang belum pengalaman sama sekali, dan kita akan komen bersama. Jangan lupa juga bantu like dan subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasi serial berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan sesi berikutnya bersama saya Dr. Andrelia. Salam sehat dan cantik selalu.